Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai peran mikrobiologi untuk lingkungan pada mata kuliah pengantar Prodi Teknik Lingkungan. Pengertiannya adalah mikrobiologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang kehidupan makhluk-makhluk kecil yang hanya kelihatan dengan mikroskop. Mikroba adalah semua makhluk hidup yang berukuran beberapa mikron atau lebih kecil. Di sini ada golongan mikroba, yaitu bakteri, ragi atau kamir, cendawan atau jamur, ganggang atau alga, dan juga protozoa. Pengertian bakteri itu sendiri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariot yang berukuran sangat kecil, serta memiliki peran yang besar untuk kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dari penyakit, sedangkan kelompok lain dapat memberikan manfaat. Ragi atau kamir adalah mikroorganisme eukariot yang diklasifikasikan dalam kingdom fungi, dengan 1.500 spesies yang dideskripsikan. Sebagian besar kamir ini bereproduksi secara aseksual dengan mitosis dan dengan pembelahan sel asimetris yang disebut budding. Cendawan atau jamur atau kita sebut sebagai tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, sehingga nanti dia sifatnya heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Reproduksi jamur ada yang dengan cara vegetatif dan juga cara generatif. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanan. Ganggang atau alga adalah protista yang sifatnya fotoautotrof, yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Pada ganggang atau alga ini memiliki kloroplas dengan mengandung klorofil atau plastid yang berisi pigmen fotosintetik lainnya. Pada ganggang atau alga dapat dengan mudah ditemukan di air tawar ataupun air laut. Ada yang hidup dengan cara menempel di suatu tempat, ada juga yang melayang-melayang di dalam air atau di atas permukaan air. Protozoa adalah kelompok lain dari protista eukariot. Protozoa ini dibedakan dari prokariot karena ukuran yang lebih besar dan selnya eukariot. Protozoa dibedakan dari alga karena tidak berklorofil. Dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena dia tidak memiliki badan buah atau tidak ada strukturnya. Struktur yang rangka kuat gitu ya maksudnya. Sekarang, lingkungan dan mikroorganisme. Lingkungan merupakan suatu tempat bagi mikroorganisme, benda mati, dan proses fungsional yang mendukung lingkungan menjadi rumah baginya. Ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan itu disebut juga sebagai ekologi. Perubahan fisik kimia lingkungan diketahui melalui populasi atau komunitas mikroorganisme. Lingkungan berubah dapat diketahui dari adanya kontaminasi mikroorganisme dan dapat berkembang biak karena faktor hidupnya terdapat di lingkungan tersebut. Sebagai contoh adalah bakteri E. coli yang sebagai indikator perubahan pada badan air karena tercemar oleh tinja manusia atau hewan. Yang di sebelah kanan kalian lihat itu adalah terjadinya blooming alga pada sumber air permukaan. Faktor lingkungan mikroorganisme ini terkategori secara fisik dan kimia. Ada 10 faktor, yaitu dari sisi suhu, radiasi, gerakan udara dan air, salinitas atau konduktivitas, alkalinitas, tekanan udara dan hidrostatik, partikel tanah, pH, kelembaban dan aktivitas air, senyawa organik dan anorganik seperti COD dan BOD. Interaksi mikroorganisme itu ada beberapa istilah. Kita bahas ya. Pertama, netralisme. Netralisme ini adalah hubungan yang tidak saling merugikan antara satu mikroorganisme dengan mikroorganisme lain. Kompetisi adalah hubungan persaingan antara dua atau lebih spesies, siapa yang dapat menyesuaikan diri untuk mempertahankan hidup. Antagonis atau amensalisme adalah
hubungan penghambatan suatu spesies oleh spesies lainnya. Komensalisme, hubungan yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu spesies lain tanpa ada yang dirugikan. Simbiosis atau mutualisme, hubungan simbiosis ini ditandai dengan kedekatan secara fisik untuk mendapatkan keuntungan bagi masing-masing. Protokooperasi atau sinergisme adalah hubungan antara dua spesies atau lebih yang dicirikan oleh keuntungan bagi spesies yang melakukan kehidupan bersama atau kebalikan dari simbiosis. Predatoris adalah hubungan dua spesies yang menguntungkan salah satu dan merupakan pemangsaan yang diakhiri dengan matinya mangsa. Parasitisme adalah hubungan dua spesies yang hanya menguntungkan salah satu dan bersifat patogen. Kita bahas tentang netralisme. Tadi netralisme itu nggak ada interaksi antara dua populasi mikroorganisme. Terus terjadi pada populasi mikroba yang secara fisik telah berbeda dan di mana sedikit ada interaksi. Terjadi bila populasi tidak memiliki kesempatan untuk interaksi. Contohnya populasi dengan kepadatan rendah dan pada tahap resting cell. Pada gambar samping ini adalah siklus-siklus dari siklus karbon, nitrogen, dan juga siklus sulfur. Di sini banyak sekali terjadinya mikroorganisme yang memiliki peran gitu, tapi dia sifatnya netralisme, tidak ada interaksi antara populasi tersebut, misalnya di dalam air, di tanah, dan udara itu tidak gitu interaksi terlalu banyak karena siklusnya juga berbeda gitu ya. Nah, mutualisme ini adalah hubungan antara dua populasi mikroba yang saling menguntungkan. Contohnya alga dan jamur pada lichen, protozoa dan populasi alga di perairan, rhizobium dan tumbuhan kacang-kacangan gitu. Sinergisme adalah hubungan populasi mikroorganisme yang saling menguntungkan. Terjadi antara dua populasi di mana populasi satu tidak dapat memproduksi atau sintesa bahan tertentu tanpa adanya populasi lain. Contohnya sinergisme Streptococcus faecalis dan bakteri E. coli dalam memproduksi arginin menjadi putresin. Kalau yang gambar samping itu menggambarkan tentang terjadinya peran bakteri metan ya untuk bakteri fermentasi gitu. Dia bekerja untuk menghasilkan sinergi dalam menghasilkan metan yang ada di sedimen pada danau. Kalau ini komensalisme terjadi pada dua populasi, di mana satu populasi akan memperoleh keuntungan dan populasi lain tidak terpengaruh. Contohnya adalah ganggang dan bakteri aeropobligat. Di gambar samping itu adalah tipikal danau dari representatif mikroorganisme di tiap zonanya gitu. Di situ di tiap zonanya tuh ada beberapa jenis macam bakteri. Misalnya di bagian atas itu ada Pseudomonas, ada Pseudomonas. Terus yang di zona profunda itu ada bakteri sulfur. Bakteri yang di bawah itu ada jenis bakteria Clostridium. Nah, kalau kompetisi ini adalah hubungan interaktif negatif antara dua populasi, di mana kedua populasi akan terpengaruh pada kehidupan pertumbuhan. Terjadi pada populasi yang menggunakan sumber nutrisi sama. Kompetisi akan mengeliminasi populasi yang lemah dan mempertahankan populasi yang paling adaptif. Contohnya dua populasi bakteri Pseudomonas dan Acinetobacter pada kultur uji biodegradasi minyak, karena minyak itu merupakan minyak yang tumpah gitu misalnya ya, itu adalah bahan makanan dua bakteri ini gitu. Jadi mereka berebutan siapa yang paling terakhir hidup di situ gitu. Nah, contoh lain adalah pada saat proses pengomposan, banyak sekali bakteri-bakteri yang terjadi di dalam proses pengomposan ya. Nanti siapa yang paling kuat itu adalah yang terakhir hidup di dalam kompos. Amensalisme adalah hubungan yang terjadi jika salah satu populasi akan menghasilkan bahan yang menghambat populasi lain. Contohnya mikroba yang menghasilkan antibiotik, atau kemampuan bakteri Acetobacter yang mengubah etanol menjadi asam asetat.
Parasitisme ini hubungan antara mikroorganisme yang mendapat keuntungan, sedangkan si hostnya yang ditempati itu rugi. Biasanya mikroorganisme parasit lebih kecil daripada host. Hubungan ini bisa dikaitkan dengan kebutuhan makanan. Contohnya Bdeolobvibrio, contoh mikroba parasit untuk bakteri seperti E. coli. Pseudomonas aeruginosa pada ikan. Predatoris ini adalah interaksi aktivitas memakan dari spesies prey oleh populasi predator gitu. Predasi merupakan proses penting dalam menjamin rantai makanan untuk mendukung pertumbuhan organisme yang lebih tinggi. Interaksi prey dan predator terjadi pada waktu yang pendek, dan predator memiliki ukuran lebih besar namun tidak selalu demikian. Mikroba yang berukuran kecil dapat mengkonsumsi organisme yang berukuran besar. Contohnya, Protozoa didinium dapat menelan dan mengkonsumsi Protozoa paramecium yang lebih besar. Pemangsaan populasi bakteri oleh protozoa predator disebut grazing. Aktivitas grazing ini penting dalam memindahkan biomasa mikroorganisme dalam rantai makanan di perairan. Contohnya, hewan penyaring seperti kerang, cacing rotifera yang dapat memakan mikroba yang tersuspensi di air. Amuba yang memaksa bakteri dalam vakuola juga. Sekarang kita lihat peran mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan adalah suatu studi atau ilmu tentang fungsi dan keragaman mikroba pada lingkungan alami, termasuk studi tentang ekologi mikroba, siklus nutrisi, mediasi mikroba, geomikrobiologi, keragaman mikroba, dan bioremediasi. Mikroorganisme dapat membantu dalam peningkatan kualitas lingkungan melalui bioteknologi atau rekayasa genetik. Peran dari mikroorganisme ini nanti adalah sebagai agen untuk bioremediasi, agen untuk biodegradasi, dan agen sebagai biotransformasi. Bioremediasi itu adalah proses mikroorganisme untuk mengembalikan kondisi alami yang dirubah oleh kontaminan ke kondisi aslinya. Kalau biodegradasi adalah proses menguraikan senyawa berbahaya menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Untuk biotransformasi adalah keragaman katabolik mikroba untuk mendegradasi. Agen pembawa yang si transform ini atau akumulasi kisaran senyawa yang sangat besar, termasuk hidrokarbon, poliklorinate, bipenil atau PCB, polikromatik hidrokarbon atau PHH, dan substansi parametikal, radionukleid, dan metal. Kalau dilihat di sini ada kerangka berpikir peran mikrobiologi lingkungan. Jadi di awal mikrobiologi ilmu tentang mikroorganisme ya, yaitu yang mempelajari bakteri, jamur, virus, alga, protozoa. Ini direkayasa genetik ya, khususnya bakteri tersebut. Jadi diambil perannya bakteri, karena bakteri itu jumlahnya yang paling banyak di bumi gitu. Yang ada di rekayasa genetik. Ada sifat bakteri yang berguna dan juga yang tidak berguna. Nah, kalau yang berguna itu kita optimalkan. Kalau yang tidak berguna, kita rekayasa genetiknya nanti biar bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Lingkungan itu faktornya ada tanah, air, dan juga udara. Tadi prosesnya ya, untuk peran sebagai biodegradasi, bioremediasi, dan biotransformasi. Contoh pemanfaatan bakteri dalam peningkatan kualitas lingkungan itu ada sebagai agen untuk mengurangi polutan. Yang perannya ini contohnya Bacillus thuringiensis sebagai bioinsektisida dan Bacillus subtilis sebagai biofosfor. Kedua, bakteri untuk degradasi limbah minyak bumi. Pseudomonas putida itu contohnya dia mampu mengkonsumsi hidrokarbon pada kandungan minyak bumi dan bensin. Lalu bakteri dalam produksi biogas, Methanobacterium omelianski sebagai agen konversi. Bakteri untuk mengatasi limbah logam berat, Bacillus subtilis yang mampu mengikat beberapa logam berat seperti Pb, Cd, Cu, hingga Fe. Bakteri dalam pengolahan limbah yang kaya organik, contohnya Pseudomonas denitrificans. Bakteri ini direkayasa untuk mengubah nitrat menjadi nitrogen bebas yang intinya tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Ini adalah contoh dari pemanfaatan bakteri untuk mengatasi masalah yang ada di lingkungan. Silakan.
Laut punya sistem pembersihan diri. Sebagian besar polusi yang mendarat di laut diurai oleh mikroorganisme dalam air. Tapi prosesnya sangat lama. Kapal tanker ini menabrak karang dan tenggelam. Sebagian muatannya bocor ke laut. Dalam upaya pembersihan biasanya dipasang barikade mengambang dan pengerahan kapal kecil untuk menyedot bocoran minyak dari permukaan. Tapi solusi ini jauh dari sempurna. Teknologinya punya keterbatasan. Kelemahan utamanya adalah bahwa perimeter mengambang tidak dapat mencegah sejumlah kebocoran minyak. Selalu ada sejumlah kecil minyak yang tidak dapat dilenyapkan dengan menggunakan metode mekanis. Jadi, film tipis minyak tetap ada. Membersihkan bocoran minyak amat sulit. Paling tidak karena menunggu mikroorganisme di laut untuk mengurainya pada kecepatan alami terlalu lama. Tapi bagaimana kalau bakteri bisa bekerja cepat? Inilah sasaran riset Eropa di Yunani. Target utama proyek riset kami adalah menemukan teknologi baru untuk meningkatkan biodegradasi alami yang dimiliki mikroba laut. Kami mencapai target itu dengan rangkaian langkah yang memberikan mikroba semua hal yang diperlukan agar memakan minyak lebih cepat. Di laboratorium, para peneliti menyimulasi kebocoran minyak untuk menguji coba metode baru. Mula-mula minyak nabati yang mudah terurai disemprotkan untuk mengurangi tegangan permukaan air. Dengan itu minyak dan air bercampur. Menyemprot minyak dengan surfaktan ini tidak menyebabkan minyak lenyap. Yang dilakukan adalah memecah minyak jadi tetesan lebih kecil. Dan ini bisa diserang oleh mikroorganisme di lingkungan untuk mengurai minyak sepenuhnya. Bakteri pemakan minyak tidak perlu diciptakan karena biasanya muncul di laut dimanapun ada kebocoran minyak. Tapi para ilmuwan ingin membantu bakteri ini tumbuh dan bereproduksi lebih cepat. Caranya, kami mengambil sampel air yang tercemar dari laut dan di laboratorium membudidayakan bakteri dari air itu. Jika kami sudah menumbuhkan biomasa besar bakteri pemakan minyak, kami semprotkan kembali kecemaran minyak. Dengan itu, kami mempercepat proses alami dari pembersihan diri laut. Untuk merangsang rasa lapar bakteri pada minyak, para peneliti menambahkan fosfor dan nitrogen ke dalam campuran. Mereka menemukan partikel cerdas baru yang melepas nutrisi dengan tepat jika diperlukan di laut yang tercemar. Jika bakteri berada di laut, ada kebutuhan nutrisi, misalnya fosfor dan nitrogen. Jadi kami menyuplai nutrisinya langsung ke bakteri agar bisa mengurai minyak lebih efisien lagi. Bakteri memakan minyak, plankton makan bakterinya. Dengan begitu rantai makanan di laut berlanjut. Cara alami membersihkan bocoran minyak ini dalam waktu dekat akan digunakan dalam skala besar untuk membantu menangani bencana lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya.